Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak Mi, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa berdoa dulu ya. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hari ini kita masih di tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan di muatan pembelajaran PPKN. Tentunya masih bersama saya, Agus Riana Sari Tambunan. Jangan lupa like-nya. Oke, kita mulai di pembelajaran 3 tentang menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kondisi geografi Indonesia itu maksudnya yaitu posisi pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, posisi atau letak permukaan bumi dan kenampakan alamnya, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua faktornya yaitu penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan hari-harinya itu sangat berbeda-beda. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perhatikan contoh keberagaman jenis usaha dalam gambar berikut ini. Nah, ini adalah petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Lalu, kapas tersebut diolah oleh industri tekstil untuk menjadi bahan pakaian. Nah, ini tadi yang Miss bilang di pembelajaran sebelumnya, bahwasanya dari sebelum ke bahan bakal baju yang meteran tadi, itu dari sini dulu pembuatannya, yaitu dari kapas. Lalu setelah dibuat jadi bahan pakaian tersebut dibuat menjadi baju dalam meteran juga yang disebut bakal, atau juga pakaian jadi yang langsung jadi. Nah, pakaian jadi itu adalah bahan jadi, yang bakal itu adalah bahan setengah jadi. Dan terakhir, baju yang sudah dijahit tadi dijual ke toko pakaian, yaitu dan dia kegiatannya yaitu penjual pakaian yang untuk memenuhi kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang itu pakaian ya. Keempat gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti sandang, yaitu pakaian, pangan, makanan, dan papan rumah. Untuk menjalankan usaha, setiap jenis usaha memerlukan orang lain sebagai pekerja agar dapat terus beroperasi. Nah, petani kapas tidak dapat melakukan produksi kembali jika tidak mendapatkan uang dari kapas yang dihasilkan kebunnya. Yang tadi ya, gambar tadi. Nah, oleh sebab itu, untuk dapat tetap berproduksi, petani kapas memerlukan perajin pakaian ataupun industri tekstil yang membeli kapas produksinya, membeli kapas hasil kebunnya tadi. Nah, selanjutnya perajin pakaian atau industri tekstil pun tidak akan berkembang jika tidak ada yang membeli dan menggunakan pakaian hasil olahannya. Dengan demikian, setiap pihak dalam kegiatan ekonomi itu saling berhubungan. Karena kalau tidak ada satu, maka kegiatan ekonomi yang lainnya tidak akan bisa berjalan. Berikut adalah contoh menghargai usaha orang atau pekerjaan orang lain. Yang pertama yaitu kita membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Lalu yang kedua membayar upah pegawai tepat waktu, upah pekerja tepat waktu.
Dan yang ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Dengan hanya kalian mengucapkan seperti itu, orang itu akan merasa sangat senang dan bangga. Lalu yang keempat yaitu melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Artinya tidak melakukan hal-hal yang buruk agar usaha kita lebih laris daripada usaha orang lain yang memiliki usaha sama dengan kita. Kita lanjut ke pembelajaran 6 tentang kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI, seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadinya perselisihan itu dapat semakin besar. Contohnya perselisihannya itu antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Itu terjadi pada tahun 2001. Lalu perselisihan antara agama di Ambon itu terjadi pada tahun 1999. Perbedaan agama membuat perselisihan di daerah Ambon. Lalu yang ketiga, perselisihan antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa yang terjadi pada tahun 1998 di beberapa kota di Indonesia. Artinya tidak di satu kota saja, ada banyak kota yang terdapat perselisihan antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami satu sama lain dan menghargai dalam masyarakatnya. Yang pertama yaitu kita harus mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Lalu yang kedua yaitu mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga yaitu turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain adalah ini manfaatnya ya. Yang pertama, menghindari perselisihan antara suku bangsa. Jadi kalau kita tadi melakukan hal yang tadi itu, manfaatnya itu kita terhindar dari perselisihan antar suku. Lalu manfaatnya itu mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Artinya negara kita bisa lebih sukses lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Oke anak-anak Miss, tadi itu adalah akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Miss berikan ini bisa kalian pahami dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss sendiri. Terima kasih atas waktunya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.